Informasi selanjutnya berdasarkan data terbaru yang dilansir oleh Bank Indonesia, total utang Indonesia mencapai 4.154 triliun rupiah. BI akan memantau perkembangan utang luar negeri swasta sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah menilai kenaikan utang luar negeri masih dalam batasan aman dan wajar, mengingat Indonesia masih memerlukan dana investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, utang luar negeri menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan pembangunan. Pasalnya, penerimaan negara belum mampu menutup pembiayaan pembangunan yang besar. Indonesia membutuhkan pendanaan cukup besar untuk membiayai pembangunan, terutama proyek infrastruktur prioritas. Peminjaman juga perlu ada, tetapi ya tetap dalam kerangka koridor yang aman. Koridor yang aman itu seperti apa? Yang satu ya defisit APBN-nya nggak terlalu besar, ya kan? Yang kedua, kalau dari segi loan pinjaman total pinjaman terhadap PDB kita sebetulnya masih termasuk negara yang rendah rasio. Berdasarkan data Bank Indonesia per akhir 2015, utang luar negeri pemerintah mencapai 143 miliar dolar Amerika atau 46% dari total utang luar negeri. Sementara, utang luar negeri swasta mencapai 167,7 miliar dolar Amerika atau sebesar 54% dari total utang luar negeri. Namun pemerintah dan Bank Indonesia harus mewaspadai utang swasta jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nilainya mencapai 46,2 miliar dolar Amerika dengan komposisi utang bank sebesar 20,7 miliar dolar Amerika dan utang korporasi non-bank sebesar 25,4 miliar dolar Amerika. Dalam keterangan tertulisnya, Bank Indonesia akan memonitor perkembangan utang luar negeri sektor swasta agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong korporasi swasta melakukan lindung nilai terhadap utang jangka pendeknya. Nori Utari, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta. Reformasi, accountabilitas, kemudian pemerintah harus hadir begitu. Kalau dari kata-katanya ini sebenarnya memang biasanya tuh PSSI jalan sendiri walaupun memang ini non-government organization ya. Tapi apakah memang di sini pemerintah tidak pernah menjadi bagian yang disatukan begitu oleh PSSI untuk setiap perjalanannya? Ya, PSSI adalah organisasi yang tumbuh dari masyarakat. Mereka sebetulnya tidak mendapatkan asistensi yang cukup dari pemerintah supaya tumbuh ya. Kan pemerintah sebetulnya tujuan akhirnya adalah sebetulnya mengolahragakan masyarakat supaya masyarakatnya sehat. Tapi lapangan juga nggak ada, gitu ya. Lapangan tidak dibangun secara layak dan macam-macam. Ya PSSI berjalan sendiri karena masyarakat menginginkan itu. Lalu kemudian sepak bola juga tumbuh sendiri sebetulnya kan. Nah ini tapi negara kan harus hadir menurut Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Hadirnya seperti apa? Betul kata Pak Imam, harus ada misalnya negara hadir di mana? Kan ini kompetisi profesional. Dulu-dulu Anda nggak bayar pajak, sekarang Anda harus bayar pajak loh. Supaya apa? Kalau Anda bayar pajak ketahuan tidak bayar pajak berarti pemain Anda nggak dibayar. Nah negara ikut andil di sana. Kalau Anda nggak bayar pemain Anda akan kami hukum loh. Harus punya NPWP nih semuanya. Harus punya NPWP, Anda membayar pajak, tapi di-asis dong. Puluhan tahun negara tidak berbuat apa-apa, sekarang tiba-tiba mereka mau membekukan. Kan ini aneh juga gitu loh. Nah sekarang reformasi PSSI harus. Jadi memang FIFA sendiri mengatakan federasi sepak bola yang berada di sebuah negara berdaulat, dia harus bekerja sama dengan pemerintah. Kan jelas kalau pemerintah nggak kasih izin lewat kepolisian, PSSI juga nggak bisa gelar kompetisi kan. Jadi PSSI juga nggak bisa arogan lagi, kami hanya tunduk kepada statuta FIFA, nggak bisa gitu juga. Ini ada pemerintah loh yang berwenang sebetulnya juga mengatur. Jadi kemarin pembelajaran lah ya, tapi sekarang kalau presiden berpikir bahwa ini kita sudah terlalu banyak kerugiannya, kita cut loss lah istilahnya. Oke, sekarang kita kurangi kerugian, sekarang kita berjalankan lagi sepak bola seperti apa adanya. Kemudian PSSI harus reformasi, diawasi oleh pemerintah. Betul, pemerintah harus tetap mengawasi kegiatan PSSI. Nah, kita lihat dari halaman Facebook Presiden Joko Widodo, di mana di sini terlihat Presiden sedang liburan di Istana Bogor. Ini di dekat kolam dan juga surga, katanya sungai dekat
Kebun Raya Bogor gitu. Memang kalau dilihat memang Presiden Joko Widodo sendiri memang sering sekali untuk ke Istana Bogor, tidak hanya untuk libur tapi sebenarnya untuk bekerja di sana. Dan kalau Anda ingat dulu pernah ada wacana ingin pindah kan justru kantornya di Istana Bogor, jadi kalau rapat kabinet semuanya dilakukan di sana. Nah, kita lihat di sini, ini adalah berbagai macam liburan yang dilakukan oleh pemimpin dunia, salah satunya oleh Presiden Barack Obama. Biasanya Presiden Barack Obama kalau liburan, kalau musim panas itu di Martha's Vineyard, di bagian pantai timur Amerika, tapi kalau di hari Christmas atau Natal itu justru di Hawaii karena ingin menghindari musim dingin. Bahkan kalau Prime Minister atau Perdana Menteri Inggris berlibur, biasanya di countryside Inggris, dan juga surfing. Kalau misalnya Presiden Putin biasanya berburu dia nih. Kalau Anda lihat beberapa foto memang memperlihatkan Putin sedang berburu biasanya di sini. Seperti salah satu foto yang kita lihat di sini.